Kisah ini bermula di sebuah desa kecil di tengah hutan. Di tepi sungai, ada seorang anak perempuan bernama Sek. Ayahnya tiba-tiba datang dan melarangnya mendekati air karena ia ingin memancing ikan. Ayahnya menakut-nakutinya bahwa monster besar akan memakannya jika ia tercebur, membuat Sek tertawa karena tidak percaya monster itu nyata. Untuk membuktikannya, sang ayah menyuruh Sek melihat ke air, lalu tiba-tiba mengejutkannya memakai jaring ikan hingga Sek menangis. Sang ayah kemudian melakukan berbagai trik lucu di air untuk menghiburnya, membuat Sek gembira dan meminta trik lain. Namun tiba-tiba, sesosok monster mencengkeram ayah Sek dan menyeretnya di sungai, membuat Sek awalnya mengira itu hanya lelucon dan tertawa. Ketika sang ayah berteriak minta tolong, seluruh warga desa terkejut, namun terlambat karena monster itu langsung memakannya. Ketakutan, warga desa memanggil seorang dukun untuk menangkap monster tersebut. Dukun itu melemparkan bom ke sungai hingga memicu ledakan besar yang menewaskan seekor ikan pari raksasa, lalu meyakinkan warga bahwa monster telah mati. Warga desa yang percaya langsung memberi sang dukun banyak makanan dan uang sebagai imbalan. Tiba-tiba, seorang pemuda bernama Tang datang dan memperingatkan warga bahwa mereka salah paham, karena ikan pari tidak pernah melukai manusia. Saat warga bertanya siapa dirinya, Tang memperkenalkan diri sebagai pendeta Buddha sekaligus seorang demon hunter, pemburu monster. Merasa posisinya terancam karena warga mulai mempercayai Tang, sang dukun menghasut warga dengan menuduh Tang sebagai penipu. Warga yang tersulut emosi segera memukuli Tang, mengikatnya, lalu menggantungnya di atas sungai. Dukun itu kembali membodohi warga dan mempersilakan mereka berenang dengan aman di sungai, yang disambut gembira oleh warga. Saat warga asyik berenang, Tang yang tergantung melihat monster itu datang mendekat dan berteriak memperingatkan mereka. Sayangnya, tidak ada yang mendengarkan hingga monster mengerikan itu melahap seorang gadis. Warga langsung panik berhamburan keluar sungai dan menyadari bahwa sang dukun telah membohongi mereka semua. Kekacauan memuncak saat monster itu kembali menjulurkan lidahnya dan memakan satu orang lagi, membuat semua orang berlarian menyelamatkan diri. Kepala desa yang marah langsung menangkap sang dukun dan menuntut uangnya kembali. Dukun itu berbohong lagi dengan dalih ada monster baru yang datang, sebelum akhirnya ia sendiri ikut terseret lidah monster tersebut. Tang berteriak menyuruh semua orang diam dan tidak bergerak agar monster yang sedang berputar di air tidak mendeteksi mereka. Suasana sempat hening, sampai Ibu Sek berteriak memanggil anaknya yang mendadak berlari keluar. Monster itu langsung menyerang Sek dan menyeretnya ke air, memicu kepanikan saat Ibu Sek dan warga berusaha menyelamatkannya. Upaya penyelamatan itu gagal dan Sek akhirnya tewas termakan oleh monster tersebut. Tang berhasil melepaskan ikatan dirinya, sementara Ibu Sek yang diselimuti dendam nekat melompat ke air untuk merebut anaknya kembali. Namun, monster itu tidak peduli dan langsung memakan wanita tersebut, lalu menghancurkan jembatan kayu dengan ekornya. Banyak warga tercebur ke air, termasuk seorang anak kecil. Sementara sang dukun terlihat bergelantungan di sisa jembatan, Tang bergerak cepat menyelamatkan anak yang terjatuh itu dengan memanjat kincir air raksasa hingga sang anak aman. Sesaat kemudian, jembatan runtuh sepenuhnya akibat hantaman monster, membuat Tang ikut terjatuh ke bawah. Tang nyaris termakan namun berhasil meloloskan diri, sementara monster itu terjebak di reruntuhan jembatan kayu dan kesulitan kembali ke air. Setelah menyerahkan anak kecil itu kepada ibunya, Tang meminta bantuan sang dukun untuk menjebak monster. Mereka melompat bersama di ujung jembatan untuk menjadikannya pengungkit demi melempar monster itu ke darat. Karena tubuh monster itu terlalu berat, beberapa warga ikut melompat membantu namun monster tersebut tetap tidak bergerak. Hingga akhirnya, seorang wanita bertubuh sangat gembar berlari datang dan melompat ke jembatan, membuat monster itu terlempar ke darat dan menimpa sang dukun. Anehnya, monster itu mendadak berubah wujud menjadi manusia. Warga desa berniat langsung membunuhnya, namun Tang melarang mereka karena ia ingin menangkap makhluk itu hidup-hidup. Tang mengeluarkan sebuah buku lagu anak-anak pemberian gurunya untuk menjinakkan monster tersebut. Namun, mantra dari buku itu justru membuat si monster marah dan berbalik memukuli Tang tanpa ampun. Di tengah situasi kritis, seorang gadis cantik bernama Duan datang dan langsung menghajar monster itu hingga babak belur. Duan mengeluarkan selembar kain ajaib, membungkus si monster, dan mengubahnya menjadi sebuah boneka kecil. Duan kemudian mendekati Tang dan bertanya apakah dia juga seorang pemburu monster, yang diiyakan oleh Tang. Tang dengan bangga menunjukkan buku gurunya dan menyebut bahwa ia memiliki bakat alami yang unik sejak lahir. Namun, Duan justru mengejeknya sambil memamerkan gelang ajaibnya yang jauh lebih hebat, membuat warga desa berterima kasih padanya. Tang merasa sangat sedih dan gagal karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk warga. Tang lalu menemui gurunya dan mengadu bahwa ia tidak bisa menyelamatkan nyawa para warga desa. Sang guru menjelaskan bahwa monster yang ia hadapi sebenarnya dulu adalah manusia berhati baik. Ia tewas dibunuh dan dibuang ke sungai oleh warga desa yang salah paham saat ia mencoba menyelamatkan seorang anak kecil.
Kematian yang tidak adil itu mengubah jiwanya menjadi monster penuh dendam yang ingin membalas perbuatan warga desa. Tang kemudian bertanya apakah buku lagu anak-anak itu benar-benar bisa mengembalikan kebaikan hati para monster. Saat sang guru bertanya mengapa ia meragukannya, Tang menjawab bahwa ia hanya ingin membunuh monster seperti pemburu lainnya. Membunuh monster bukan selalu jalan terbaik. Orang yang benar-benar baik akan selalu berusaha mengembalikan kebaikan dalam diri monster itu. Tang mendengar ini sambil menangis keras, menyesali bahwa ia tidak mampu menyelamatkan nyawa warga desa. Gurunya mendekati dan menenangkannya, bilang bahwa Tang tidak melakukan kesalahan apapun. Suatu hari nanti, ketika ilmunya sudah cukup, ia akan mengerti betapa luar biasanya kekuatan yang tersembunyi di dalam lagu anak-anak itu. Tang pun pergi meninggalkan gurunya. Setelah itu, kita melihat sepasang kekasih yang masuk ke sebuah restoran, tapi begitu masuk, restoran itu terasa aneh. Kosong melompong, tidak ada satupun pelanggan di dalamnya. Mereka tampak bingung, sampai tiba-tiba seorang pelayan laki-laki muncul dan mulai menyambut mereka dengan ramah, menjelaskan sedikit soal restorannya. Tidak lama kemudian, makanan pun dihidangkan. Pelayan itu bertanya bagaimana rasanya, dan keduanya kompak bilang lezat sekali. Sang pelayan dengan bangga menjelaskan bahwa masakan itu dibuat oleh koki andalan mereka yang memang terkenal berbakat. Kita lalu melihat sosok di balik masakan lezat itu. Ternyata dia adalah iblis berwujud babi. Wujudnya memang menyeramkan, tapi gerakannya mengejutkan karena ia mulai menari di hadapan pasangan itu. Si wanita langsung terpesona dan mencoba mengajaknya bicara, tapi iblis itu menolak. Ketika si wanita terus memaksa, iblis itu murka dan menganga lebar sambil mengaum keras. Keduanya langsung panik dan berusaha kabur. Namun iblis itu sudah lebih cepat. Ia membunuh mereka berdua di tempat dengan senjata tajamnya. Beberapa jam kemudian, Tang juga masuk ke restoran yang sama. Bedanya, kali ini restoran itu ramai dan penuh pengunjung. Seorang pelayan wanita menyambutnya dengan senyum dan mulai menjelaskan menu. Tapi Tang tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Ia bisa melihat langsung bahwa tempat ini adalah jebakan untuk membunuh manusia. Ia langsung tegas berkata kepada pelayan itu bahwa dirinya adalah pemburu iblis, dan permainan mereka sudah berakhir. Belum sempat iblis itu membalas, Tang sudah menghantam mukanya dengan kepalan tangan. Iblis itu marah besar dan hampir menyerang Tang. Ketika tiba-tiba Duan muncul dan mulai menghabisi para iblis satu persatu menggunakan gelangnya, namun ia sadar ada satu yang belum ketemu. Sang pemimpin, Duan berteriak menantang, menyuruhnya keluar jika berani. Pemimpin iblis itu pun akhirnya muncul dan langsung menyerang Duan. Ia sangat kuat. Tapi Duan tidak gentar dan terus menghajar dengan gelang ajaibnya. Tekanan serangan Duan membuat iblis itu perlahan-lahan berubah ke wujud aslinya. Iblis itu mendekati Duan dan mencoba menyerang, tapi Duan berhasil membelokkan senjatanya hingga menancap ke tanah. Duan langsung melompat, melingkarkan gelangnya ke leher iblis itu dan menguasainya dari belakang. Ia lalu berteriak kepada Tang bahwa inti kejahatan iblis ini tersimpan di tenggorokannya. Tang harus menciumnya untuk mengeluarkan kegelapan itu. Tang menatap muka iblis yang menjijikkan itu dengan ekspresi ngeri, tapi ia tetap melakukan ciuman itu dan menelan kejahatan sang iblis ke dalam dirinya sendiri. Tang langsung tersiksa. Duan pun segera mencium Tang untuk menyedot kejahatan itu darinya, lalu memasukkannya ke dalam kain ajaibnya, tapi iblis itu terlalu kuat. Ia langsung merobek kain itu. Duan dan Tang tidak punya pilihan lain selain kabur, sementara seluruh bangunan restoran runtuh berantakan di belakang mereka. Di luar, Duan memberitahu Tang bahwa sebenarnya membunuh iblis itu bisa menghasilkan uang besar, tapi iblis itu terlalu kuat sampai ia tidak berhasil menangkapnya. Tang menjawab bahwa tujuannya bukan membunuh, ia ingin menangkap para iblis dan membangunkan kembali kebaikan dalam diri mereka. Duan tertawa dan bilang kalau Tang terus berpikir seperti itu, ia pasti akan mati. Tang berterima kasih karena Duan sudah menyelamatkan nyawanya. Duan yang melihat ketulusan Tang diam-diam jatuh hati, lalu minta Tang menciumnya. Tang panik dan langsung kabur. Keesokan harinya, Tang menemui gurunya dan bertanya soal iblis babi itu. Gurunya menjelaskan bahwa nama iblis itu adalah Pei Kadimen. Dulunya ia manusia biasa yang berhati baik, meski wajahnya buruk rupa. Ia sangat mencintai istrinya, tapi istrinya mengkhianati dan melarikan diri bersama pria lain. Lebih kejam lagi, keduanya bersama-sama membunuh babi iblis dengan pedang. Kematian yang penuh pengkhianatan itulah yang mengubahnya menjadi iblis yang begitu berbahaya. Tang bilang kepada gurunya bahwa ia tidak sanggup menangkap babi iblis sendirian karena terlalu kuat. Gurunya menjawab bahwa untuk mengalahkan babi iblis, Tang harus mencari seseorang yang jauh lebih kuat darinya, dan orang itulah yang nantinya akan mengajari Tang cara mengendalikan para iblis. Gurunya lalu menyebut nama Raja Kera.
Sosok legendaris yang telah dikurung oleh Buddha di dalam pegunungan selama 500 tahun. Tang meragu dan bilang Raja Kera itu hanya mitos karena tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya. Tapi gurunya bersikeras. Tang harus pergi ke lembah tua di mana terdapat sebuah kuil dengan patung Buddha yang sangat besar. Disitulah Raja Kera berada. Gurunya menambahkan satu pesan penting. Membujuk Raja Kera itu sangat sulit. Tapi Tang tidak boleh menyerah dan harus menggunakan lagu anak-anak itu. Tang pun berangkat menuju lembah tua. Di tengah perjalanan, ia tidak sengaja terjebak dalam perangkap penangkap iblis. Ia melihat banyak orang ditahan di sana, termasuk Duan, seorang wanita muda muncul dan langsung mengancam, mengatakan bahwa mereka tidak hanya memburu iblis, tapi juga membunuh siapa saja yang mencoba menangkap mereka. Ia membuktikannya dengan langsung membunuh salah satu penangkap di depan Tang. Ketika wanita itu hendak membunuh Tang, Duan cepat maju dan berkata bahwa Tang adalah suaminya. Mereka hanya sedang bertengkar dan Tang datang untuk menjemputnya pulang. Seorang pria di sana tidak percaya dan menyuruh keduanya berpelukan sebagai bukti. Tang jelas tidak mau, tapi ketika pisau sudah ditodongkan ke lehernya, ia terpaksa pasrah. Ternyata Duan hanya bercanda. Tang akhirnya sadar bahwa semua orang di sini adalah satu komplotan, dan Duan adalah bosnya. Duan mengaku bahwa ia tidak punya cara lain untuk membujuk Tang, dan mengakui bahwa ia sangat menyukainya. Tang menjawab dengan tegas bahwa ia hanya seorang pemburu biasa yang punya misi yang harus ia selesaikan, dan ia tidak bisa mencintai Duan. Lebih baik Duan melupakannya saja. Tang beranjak pergi, tapi anak buah Duan langsung menangkapnya dan mengurungnya dalam sangkar. Duan menggerutu pada anak buahnya, tidak mengerti kenapa Tang tidak tertarik padanya. Salah satu anak buahnya punya ide. Ia akan menggunakan boneka kertas ajaib yang bisa mengendalikan gerakan Duan agar Tang bisa dipancing. Duan pun mendekati Tang. Tapi boneka kertas itu justru membuat Duan dikendalikan oleh wanita lain, dan ia mulai memukuli Tang tanpa sadar. Begitu boneka kertas itu terlepas dari punggungnya, Duan tersadar dan merasa sangat bersalah melihat kondisi Tang, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Tapi boneka kertas itu kemudian menempel ke punggung Tang, membuat Tang ikut dikendalikan dan mulai bertingkah aneh kepada anak buah Duan. Anak buah Duan langsung menghajar Tang habis-habisan. Tang berusaha kabur, sampai akhirnya Duan kembali dan menyuruh semua orang tenang, karena ternyata ada seekor iblis yang sudah masuk ke dalam jebakan mereka. Ternyata makhluk yang terjebak di dalam perangkap itu sangat kuat. Semua orang berusaha menariknya menggunakan tali, tetapi kekuatannya terlalu besar hingga tali tersebut putus dan mereka semua terjatuh. Saat debu mulai menghilang, mereka terkejut karena monster itu ternyata adalah babi iblis yang sedang dipenuhi amarah. Ia langsung menyerang mereka untuk membalas dendam. Semua orang segera naik ke kereta dan melarikan diri, namun Duan menyadari bahwa babi iblis tidak berada di belakang mereka, melainkan sudah berada di depan. Demi menyelamatkan Tang, Duan melemparkannya keluar dari kereta lalu menabrakkan keretanya langsung ke arah babi iblis. Sayangnya, babi iblis terlalu kuat. Ia menghancurkan kereta itu hingga berkeping-keping dan membuat seluruh anggota kelompok terpental ke berbagai arah. Melihat hal tersebut, Tang segera berlari menghampiri Duan. Tang mengira Duan telah meninggal. Dengan penuh kesedihan, ia berkata bahwa Duan tidak boleh meninggalkannya. Namun tiba-tiba Duan bangun kembali, membuat Tang sangat terkejut. Karena saat itu Tang juga mulai menyukai Duan, mereka akhirnya saling berpelukan. Namun momen tersebut tidak berlangsung lama karena babi iblis kembali mendekati mereka. Pada saat yang sama, seorang pemburu monster bernama Tiger Samurai muncul dan langsung bertarung melawan babi iblis. Pertarungan sengit pun terjadi, tetapi Tiger Samurai mampu mengalahkan babi iblis dengan cukup mudah. Babi iblis kemudian mencoba melarikan diri. Saat Tiger Samurai hendak mengejarnya, muncul pemburu monster lain bernama Almighty Foot. Kekuatan utamanya berada di kedua kakinya. Ia langsung menantang Tiger Samurai dan pertarungan baru pun dimulai. Namun sebelum pertarungan mereka berlanjut, sebuah pedang melayang di udara dan memisahkan keduanya. Semua orang melihat bahwa pemilik pedang itu adalah Prince Important, seorang ahli pedang yang sangat hebat. Ketiga pemburu monster tersebut sama-sama ingin menangkap babi iblis. Namun mereka tidak ingin bekerja sama karena masing-masing ingin menjadi pemburu monster terbaik yang berhasil menangkapnya sendiri. Melihat itu, Tang mencoba menasihati mereka. Ia mengatakan bahwa jika mereka bersatu, peluang mengalahkan babi iblis akan jauh lebih besar. Terlebih lagi, saat malam bulan purnama tiba, kekuatan babi iblis akan semakin meningkat. Namun ketiganya tidak menghiraukan nasihat Tang, mereka malah mengejek dan menganggapnya hanya seorang pengemis. Setelah itu, Tang melanjutkan perjalanannya menuju tujuan berikutnya. Duan memutuskan untuk ikut bersama Tang, namun Tang menolaknya dengan marah. Ia mengatakan bahwa karena Duan, dirinya terus tertunda mencapai tujuannya. Tang juga menegaskan bahwa ia tidak bisa mencintainya dan hanya ingin buku lagu anak-anaknya kembali. Mendengar itu, Duan mengeluarkan buku tersebut lalu merobeknya.
Ia memukul Tang sambil mengatakan bahwa tanpa dirinya, Tang sudah mati di restoran itu. Menurut Duan, Tang telah bersikap sangat buruk kepadanya. Setelah pertengkaran itu, Tang pergi begitu saja. Duan juga meninggalkan kelompoknya dan memilih berjalan sendiri. Sementara itu, Tang terus melanjutkan perjalanan untuk mencari Raja Kera. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, ia akhirnya tiba di sebuah kuil di atas pegunungan. Namun anehnya, ia tidak menemukan patung Buddha raksasa seperti yang diceritakan gurunya. Saat membasuh wajah di sebuah kolam, Tang melihat tulisan yang muncul di permukaan air. Tulisan itu berbunyi, "Kenalilah bayangan yang tersembunyi di dalam cermin." Setelah merenungkannya, Tang menyadari bahwa patung Buddha yang ia cari sebenarnya terlihat melalui pantulan di air. Ia kemudian menyeberangi pegunungan dan sampai di lokasi patung tersebut. Di sana, Tang menemukan jalan masuk yang tersembunyi di balik hamparan bunga. Ia mengikuti jalan itu hingga masuk ke dalam sebuah gua. Tak lama kemudian, seorang pria aneh berlari menghampirinya dan bertingkah seperti orang gila. Tang ketakutan, tetapi tetap mengatakan bahwa dirinya sedang mencari Raja Kera. Pria itu langsung mengaku bahwa dirinya adalah Raja Kera. Ia tampak sangat senang bertemu Tang dan mulai menceritakan kisah hidupnya. Raja Kera menjelaskan bahwa 500 tahun lalu ia sangat nakal dan tidak mematuhi perkataan Buddha, karena itulah Buddha menyegelnya di tempat tersebut selama 5 abad. Ia mengaku telah menyesali semua kesalahannya dan kini telah berubah menjadi pribadi yang baik. Tang lalu menjelaskan bahwa dirinya datang untuk mempelajari cara mengubah babi iblis menjadi makhluk yang baik. Raja Kera mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk melakukannya. Ia lalu menunjukkan segel Buddha dan menjelaskan bahwa segel itu bisa digunakan untuk membangkitkan kebaikan dalam diri babi iblis. Namun Tang menolak karena ia tahu segel itulah yang membuat Raja Kera tetap terkurung. Penolakan tersebut membuat Raja Kera marah. Ia mencoba melepaskan segel itu sendiri, tetapi langsung terkena hantaman kekuatan besar. Berkali-kali ia berusaha keluar, namun semuanya gagal. Raja Kera kemudian mengeluh kepada Buddha bahwa ia sudah menjalani hukuman selama 500 tahun dan merasa telah berubah. Tang menanggapi bahwa Raja Kera belum benar-benar membuktikan dirinya melalui perbuatan baik. Tang lalu meminta bantuan Raja Kera untuk menangkap babi iblis yang telah membunuh banyak orang tak bersalah. Setelah mendengarnya, Raja Kera akhirnya setuju membantu. Ia menjelaskan bahwa babi iblis harus dipancing datang ke tempat itu menggunakan seorang wanita, karena dahulu dikhianati istrinya. Babi iblis masih menyimpan perasaan yang sangat besar terhadapnya. Jika babi iblis mengira seseorang adalah istrinya, ia pasti akan datang. Saat itulah Raja Kera bisa menangkapnya. Tidak lama kemudian, Duan tiba di tempat tersebut setelah mengikuti Tang secara diam-diam. Mereka lalu menjalankan rencana untuk memancing babi iblis. Duan menari untuk menarik perhatian babi iblis. Rencana itu berhasil dan babi iblis segera muncul. Ia langsung menyerang Tang, tetapi Duan berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Saat itulah Raja Kera menarik babi iblis ke dalam perangkap dan mengubahnya menjadi seorang anak kecil. Setelah itu, Duan menggunakan kemampuannya untuk mengubah babi iblis menjadi sebuah boneka. Duan kemudian memberikan boneka babi iblis dan boneka monster sungai kepada Tang agar suatu hari nanti, ia bisa mengubah keduanya menjadi makhluk yang baik. Setelah semuanya selesai, Duan kembali mengungkapkan perasaannya. Ia mengatakan ingin menikah dengan Tang lalu mengubah gelang ajaibnya menjadi sebuah cincin dan memasangkannya ke jari Tang. Namun Tang tidak menyukainya dan berusaha melepaskan cincin itu. Karena cincin tersebut tidak bisa dilepas, Tang bahkan mengancam akan memotong jarinya sendiri. Mendengar hal itu, Duan sangat terluka. Ia akhirnya melepaskan cincin tersebut dan mengatakan bahwa mulai hari itu ia tidak akan mengganggu Tang lagi. Duan juga mengembalikan buku lagu anak-anak milik Tang yang sudah ia perbaiki, namun Tang menolak menerimanya. Setelah itu, Duan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tang lalu berterima kasih kepada Raja Kera dan meninggalkan gua itu. Namun begitu keluar, ia mulai memikirkan Duan dan merasa gelisah. Saat malam bulan purnama tiba, Tang tanpa sengaja memetik bunga teratai di dekatnya. Seketika semua bunga di sekitarnya berubah menjadi abu. Pada saat itulah segel yang menahan Raja Kera ikut hancur. Ternyata bunga-bunga tersebut adalah bagian dari penjara yang selama ini mengurungnya. Raja Kera yang akhirnya bebas langsung menyerang Tang. Ia mengaku sangat senang karena telah terbebas dari kurungan selama ratusan tahun. Tang tetap percaya kepada Buddha dan mengatakan bahwa Buddha masih mengawasi semuanya. Mendengar itu, Raja Kera menjadi semakin marah dan menyerangnya tanpa ampun. Tidak lama kemudian, Tiger Samurai, Almighty Foot, dan Prince Important tiba di lokasi tersebut. Mereka mengejek Raja Kera dan mencoba menantangnya. Tiger Samurai menjadi orang pertama yang menyerang, tetapi ia dikalahkan dengan mudah.
Setelah itu, Almighty Foot menggunakan kekuatan kakinya yang luar biasa untuk menyerang. Namun Raja Kera jauh lebih kuat. Ia melukai kaki Almighty Foot dan menendangnya hingga terpental ke arah Prince Important. Prince Important kemudian menggunakan seluruh kemampuan pedangnya untuk menyerang. Namun semua serangannya gagal melukai Raja Kera. Bahkan saat ia menggabungkan seluruh pedangnya menjadi satu pedang raksasa, Raja Kera tetap mampu menghancurkannya dengan mudah. Ketiga pemburu monster itu akhirnya kalah telak. Raja Kera kemudian mengeluarkan auman dahsyat yang membakar mereka semua. Setelah itu, ia berjalan mendekati Tang dan bersiap menghabisinya. Pada saat genting tersebut, Duan kembali muncul. Ia menggunakan banyak gelang ajaib untuk menyerang Raja Kera, tetapi serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Raja Kera lalu mematahkan kedua tangan Duan. Tang sangat terpukul melihat kondisi itu. Duan mengatakan bahwa ia kembali karena sangat mencintai Tang. Ia lalu bertanya apakah Tang juga mencintainya. Tang akhirnya mengakui bahwa sejak pertama kali bertemu, ia telah jatuh cinta kepada Duan. Ia hanya tidak pernah menunjukkan perasaannya dan akan selalu mencintainya. Duan menjawab bahwa ia mungkin tidak bisa selalu berada di samping Tang. Karena itu, ia ingin dipeluk untuk terakhir kalinya. Tang yang menangis langsung memeluknya. Ia juga mengambil gelang Duan dan memakainya di jarinya. Namun sesaat kemudian, Raja Kera menangkap Duan, melemparkannya ke udara lalu membunuhnya. Melihat kejadian itu, hati Tang benar-benar hancur. Raja Kera lalu mengejek Tang dan bertanya apa yang bisa dilakukan Buddha sekarang setelah wanita yang dicintainya telah mati. Dalam kesedihannya, Tang membuka kembali buku lagu anak-anak miliknya. Ia baru menyadari bahwa ketika Duan memperbaiki buku tersebut, halaman-halamannya tidak sengaja tersusun menjadi mantra-mantra Buddha. Karena Duan tidak bisa membaca, ia tanpa sadar telah menciptakan kitab baru yang berisi ajaran Buddha. Tang mulai membacakan mantra-mantra tersebut. Cahaya suci langsung muncul di sekelilingnya dan melindunginya dari seluruh serangan Raja Kera. Tak lama kemudian, sebuah patung Buddha raksasa mulai terbentuk di atas gunung. Raja Kera mencoba menghancurkannya, tetapi kekuatan Buddha terus bertambah besar. Akhirnya, Buddha muncul dalam wujud raksasa dan menurunkan tangan raksasanya untuk menekan Raja Kera. Raja Kera berubah menjadi gorila raksasa dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan tangan tersebut. Namun usahanya sia-sia. Ia akhirnya tertindih dan kalah. Setelah itu, Raja Kera kembali ke wujud manusia dan menjadi jauh lebih tenang. Tang lalu mendekatinya dan menggunakan cincin peninggalan Duan untuk membuat sebuah mahkota bagi Raja Kera. Berkat mantra Buddha, Raja Kera akhirnya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian Guru Tang muncul dan mengatakan bahwa Tang akhirnya memahami tujuan hidup yang sesungguhnya. Tang menjawab bahwa dunia dipenuhi penderitaan. Karena itu, ia ingin mempelajari 22 kitab suci agar dapat membantu lebih banyak orang. Sang guru lalu menyuruh Tang pergi ke India untuk mempelajari seluruh kitab tersebut. Perjalanan itu sangat berbahaya, tetapi Tang tidak akan sendirian. Guru Tang menjelaskan bahwa 3 monster yang telah berubah menjadi baik akan menemaninya. Setelah itu, Tang memulai perjalanan menuju India bersama mereka. Disinilah kisah ini berakhir.